Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabat KPH dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya pada Komsel Besar malam ini yang ke-162. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah Dia di dalam hadirat-Nya. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau sendiri yang mengumpulkan kami anak-anak-Mu, untuk kami menyatukan hati kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus, mengalami Engkau sendiri Allah yang hidup bagi kami, mengalami kuasa dan jamahan-Mu Tuhan malam ini. Kami siap untuk Engkau lawat, kami siap untuk Engkau jamah hati kami masing-masing. Kami mau memberikan pujian dan penyembahan kami yang terindah, seperti dupa yang harum, bakar-bakaran yang mewangi, yang naik ke hadirat-Mu Bapa. Kami rindu pujian dan penyembahan ini menyenangkan hati-Mu Bapa, dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, Engkau Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Dia, bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah, kekal selamanya. Kasih Tuhan tak pernah berubah, kekal selamanya sepanjang hidupku. Tangan Tuhan tak pernah terlambat menolong hidupku di saat ku tak berdaya. Engkaulah harapanku, Tuhan yang ku andalkan, kepadamu aku percaya. Dalam tangan Tuhan ada kuasa, sanggup berikan kekuatan untukku. Dalam tangan Tuhan mukjizat kan menjadi nyata. Aku percaya, aku percaya Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, kasih Tuhan tak pernah berubah, kekal selamanya sepanjang hidupku. Tangan Tuhan tak pernah terlambat menolong hidupku di saat ku tak berdaya. Engkaulah harapanku, Tuhan yang ku andalkan, kepadamu aku percaya. Dalam tangan Tuhan ada kuasa, sanggup berikan kekuatan untukku. Dalam tangan Tuhan mukjizat kan menjadi nyata. Aku percaya, aku percaya. Dalam tangan Tuhan ada kuasa, sanggup berikan kekuatan untukku. Dalam tangan Tuhan mukjizat kan menjadi nyata. Aku percaya, aku
kuasa, bahwa Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap kita yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berubah, kekal selamanya. Bahkan ketika kami berubah, ketika kami tidak di dalam mengasihi Engkau, ketika kasih kami berubah kepadamu, ketika kami tidak setia, ketika kami mencintai dunia ini lebih daripadamu, Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah berubah, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau Allah yang tetap peduli, dan Engkau Allah yang bekerja lewat setiap pergumulan hidup kami. Engkau menanti kami untuk pulang kepada hati-Mu yang kudus. Kami mau datang dengan rendah hati Bapa. Kami mau akui bahwa kami semua bersalah, kami semua berdosa. Kami lebih sering mengecewakan Engkau. Kami mau mohon ampun. Dengan rendah hati kami mau datang. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku selama ini. Ya Tuhan Maha Pengasih, beri pengampunan untukku. Kristus Putra Bapa, Kristus Putra Bapa, Kristus Juru Selamat, sungguh ku sesali dosaku. Aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. ini kami Tuhan. Engkau mengenal setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Segala dosa-dosa kami, segala kecemaran hidup kami, segala hati kami Tuhan yang tidak kudus di hadapan-Mu, kami mau datang dengan rendah hati. Ampuni kami Bapa. Seperti anak yang hilang, kami mau berlari pulang, karena Engkau Bapa kami, Engkau satu-satunya yang menjadi pemilik kehidupan kami. Kita ulangi sekali lagi. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku selama ini. Ya Tuhan Maha Pengasih, beri pengampunan untukku. Kristus Putra Bapa, Kristus Putra Bapa, Kristus Juru Selamat, sungguh ku sesali dosaku.
Beri pengampunan untukku. Beri pengampunan untuk setiap kami Bapa. Ketika kami tidak mampu menjaga hati kami selalu kudus untuk menjadi tempat-Mu yang kudus. Ampuni setiap kami. Kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi. Kami rindu untuk menimba kekuatan yang baru daripada-Mu. Karena Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan kami. Hanya bersama-Mu Bapa kami tidak akan goyah. Engkau yang mengajari kami terbang tinggi bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali ketika Engkau sendiri Allah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang mengampuni kami. Engkau Allah yang menguduskan kami. Engkau Allah yang mengajar kami berperang untuk menjadi pemenang di dalam setiap pergumulan kami. Kami mau datang dengan hati yang sudah Engkau kuduskan. Kami mau datang Bapa dengan berhiaskan kekudusan untuk memuji dan menyembah-Mu. Mari kita mau masuk hadirat-Nya yang kudus. Kita mau masuk menyembah Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah
dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kudus,
Dia memberikan kekuatan baru. Aliran kekuatan ilahi mengalir saat ini. Orama sikiara balahala ya lama sikiara balahara ya lama sikiara balaya lama ora barahana ya lama sikiara balahara ya lama sikiara balahara ya lama. Panas api Roh Kudus mengalir dari tempat yang maha tinggi. Ora barahana ya lama sikiara balahala ya lama syakara ya lama ya lama. Ora badara ya la balahala ya la masikiara balahala ya la masikiara. Katakan saat ini rasakan aliran itu mengalir dari tanganmu yang terangkat. Oh, we praise you Lord, we thank you God, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau tidak melewatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk kekuatan baru yang Kau curahkan. Kami tidak sama seperti kami masuk pertama kali di Zoom saat ini. Kami tidak sama lagi ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Roh kami menjadi kuat dan perkasa. Ada kekuatan baru. Ada aliran kuasa ilahi mengalir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau, Bapa yang setia. Kami sungguh bersyukur boleh berada di dalam hadirat-Mu yang kudus malam ini. Kami mau tetap di sini Bapa, di hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengar setiap firman-Mu. Engkau pakai kami, hamba-Mu, Paulus Villa. Kami tidak mampu Bapa, kami tidak mampu tanpa Roh-Mu. Biar Engkau sendiri yang mengurapi kami. Mampukan kami sehingga apa yang keluar dari mulut kami hanya berasal dari Roh-Mu yang kudus. Sucikan, kuduskan dan tahirkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk menjadi saluran-Mu yang kudus, untuk menjadi bejana-Mu yang kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami siap untuk Engkau pimpin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? 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 Oke.
Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim bab 2. Tema kita pada Komsel besar yang ke-162. Tuhan mengajarimu berperang. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu banyak di antara Bapak Ibu yang jarang mendengar apa artinya ini, apa istilahnya. Apakah ini hanya sebuah tema yang dibuat-buat atau ini memiliki dasar di dalam Alkitab? Karena begini, Bapak Ibu, banyak orang suka alergi ketika mendengar tentang peperangan rohani misalnya. Peperangan melawan kuasa kegelapan. Kenapa? Kenapa kita alergi? Karena jarang kita perbincangkan. Dan kita merasa bahwa itu sesuatu yang asing. Bapak Ibu, sesuatu yang asing mungkin bagi Anda, tapi mungkin tidak bagi orang lain. Oke, sudah ketemu kitab Hakim-Hakim. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saat ini biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai seluruh diri kami. Roh Kudus-Mu yang ambil alih segala sesuatu, ruangan di tempat kami duduk, tempat kami berkumpul, di rumah kami masing-masing. Roh Kudus-Mu ambil alih semuanya Tuhan. Singkapkan misteri kerajaan surga kepada mereka yang lapar dan haus akan Engkau. Nyatakan kepada kami. Pakai hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu Musa membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu 40 tahun di padang gurun. Kemudian Musa, tugas perutusan Musa sampai pada perbatasan padang gurun menuju ke tanah terjanji. Saya tidak mengatakan bahwa Musa gagal membawa Israel masuk ke tanah terjanji, tidak. Kenapa? Musa tetap adalah seorang pilihan. Tetapi tugas dia sampai pada akhir padang gurun. Kenapa? Tugas itu dilanjutkan oleh seorang panglima perang yang gagah perkasa. Panglima perang gagah perkasa, Yosua. Yosua mengikuti Musa sejak dari masa muda. Yosua lah yang membawa Israel, bangsa terpilih, anak Allah, umat pilihan, memasuki tanah Kanaan yang dimulai dari Yeriko, runtuhnya Yeriko dan sebagainya. Kemudian Yosua berperang. Bapak Ibu harus tahu bahwa pewahyuan Tuhan datang bertahap-tahap. Zaman dulu cara untuk merebut adalah dengan berperang sesuai dengan perintah Tuhan. Zaman kita sekarang ini juga berperang dengan cara apa? Mewartakan Injil. Zaman dulu tidak. Jangan membandingkan masa ribuan tahun yang lalu dengan saat ini. Iblis saat itu
menguasai bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu, untuk menguasai tanah terjanji yang seharusnya diperuntukkan bagi Israel. Tapi semua itu juga dipengaruhi oleh iblis. Kenapa? Iblis yang mempengaruhi bangsa-bangsa itu untuk menyembah berhala dan sebagainya. Nah, jadi ketika Yosua memimpin Israel memasuki Kanaan, Tuhan memerintahkan tumpas habis. Tempat peribadatan mereka dibakar habis, diruntuhkan tugu-tugu mereka. Manusianya itu ditumpas habis. Supaya apa? Supaya tidak menjadikan kalian menyembah berhala. Kenapa? Karena bangsa-bangsa itu adalah antek-antek iblis. Oke. Nah, seluruh perjalanan Yosua, panglima perang yang gagah perkasa itu, juga memiliki waktunya. Sampai dia berumur 110 tahun, maka Yosua dipanggil Tuhan. Apakah seluruh tanah Kanaan sudah direbut? Jawabannya belum. Kenapa? Israel memiliki 12 suku. Tidak semua suku mau berperang dan mau merebut. Ada yang malas, ada yang tidak, dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim. Kapan Israel dipimpin oleh hakim-hakim? Sesudah Musa, Yosua, kemudian mulailah hakim-hakim. Hakim-hakim dari yang pertama sampai nanti hakim yang terakhir, yaitu Samuel. Kemudian Israel mulai dipimpin oleh raja. Nah, sekarang kita masuk dalam permenungan kita. Kitab Hakim-hakim. Bab 2 ayat 1. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir. Nah, malaikat Tuhan selalu berbicara atas nama Tuhan. Jadi kalau dia berkata, aku berfirman, artinya malaikat ini berbicara atas nama Allah, Yahweh, Tuhan. Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu. Nah, ini peringatan Tuhan. Peringatan Tuhan ini sudah diucapkan pada zaman Musa. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Kenapa? Mezbah itu kalau tidak dirobohkan akan mengundang Anda untuk ikut menyembah berhala. Kenapa? Anda melihat ada patung yang indah, patung yang cakep, dan Anda kemudian mulai tertarik. Dan kemudian Anda berdoa atau menyembah di sana. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Ini adalah keluh kesah Tuhan terhadap bangsa Israel. Lagi aku telah berfirman. Nah, sekarang karena murkanya Tuhan berfirman lagi. Lewat siapa? Lewat malaikat. Ini adalah perbedaan antara malaikat sama iblis. Malaikat bertindak tanpa perlu membutuhkan host manusia. Dia langsung berbicara.
Dia bisa tampil seperti manusia. Bedanya malaikat dengan iblis. Iblis bergerak, dia membutuhkan manusia. Dia harus merasuki manusia, atau dia merasuki ciptaan, kemudian dia baru bisa beroperasi. Nah, dia menguasai manusia, sedangkan malaikat tidak. Oke. Ayat ketiga, lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Nah, karena Israel tidak mau mendengarkan perintah Tuhan untuk maju berperang, merebut, dan kemudian tumpas habis, dan kemudian merobohkan. Sekarang Tuhan mengatakan, sekarang karena kalian tidak mendengarkan aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu. Ayat keempat, setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Di sini tampak seolah-olah seperti ada penyesalan. Apakah betul? Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Ayat ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Tanah Kanaan sudah dibagi, masing-masing mendapat tempat. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat ke-8. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Yosua meninggal pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya seluruh angkatan yang seusia dengan Yosua, yang mengenal perang Kanaan, yang keluar dari yang memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya setelah mereka semua meninggal, mati, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, angkatan yang baru, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Nah, kenapa mereka bisa beribadah kepada para Baal? Karena mereka tidak tumpas habis ketika memasuki negeri itu, dan mereka tidak merobohkan tempat-tempat peribadatan mereka. Malah mereka ikut menyembah kepada para Baal, berhala kekejian bagi Allah Israel. Ayat 12. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain, yaitu antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Nah, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Oke. Bapak Ibu, mari kita lompat ke bab 3, Hakim-Hakim bab 3. Jadi tadi saya sudah memberikan sedikit backgroundnya.
Bab 3 ayat 1. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Bapak Ibu, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan yang sudah-sudah yang dipimpin oleh Yosua sekarang dilatih berperang oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu tahu apakah ada kalimat ini, Tuhan mengajari umatnya berperang. Alkitab mencatat bangsa-bangsa yang tadinya tidak dihalau tetap dibiarkan oleh bangsa Israel, sekarang justru dibiarkan Tuhan tetap ada di tanah Kanaan, menguasai tanah itu, dan mereka ada di situ supaya untuk melatih bangsa Israel yang tidak mengenal perang dan tidak tahu apa itu perang. Mereka harus berperang, mereka harus dilatih berperang. Supaya apa? Supaya mereka akan dapat memenangkan peperangan untuk menghalau bangsa-bangsa itu supaya tidak tinggal di tengah-tengah mereka. Melatih mereka berperang artinya supaya mereka tidak tetap tinggal dalam zona nyaman. Nah, Allah membiarkan bangsa itu untuk melawan mereka. Ayat ketiga. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya Tuhan mencobai, menguji orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa zaman itu. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ada lima bangsa yang kuat. Het, Amori, Feris, Hewi, Yebus, yang Tuhan sengaja biarkan untuk mengacau bangsa Israel. Supaya apa? Supaya mereka mencari Tuhan dan Tuhan melatih mereka berperang. Ayat terakhir. Mereka, bangsa Israel, mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka. Ini benar-benar adalah sebuah pelanggaran terbesar. Jauh sebelum masuk ke tanah Kanaan, Musa sudah berpesan, jangan bergaul dengan mereka, jangan mengambil anak-anak mereka menjadi istri, dan jangan membiarkan mereka mengambil anak-anakmu menjadi istri. Kenapa? Bangsa pilihan adalah kudus. Mereka adalah bangsa penyembah berhala. Bapak Ibu, jangan gabungkan konsep pemikiran Anda saat ini dengan zaman itu. Bahkan di zaman sekarang ini pun Anda tetap harus memilih pasangan hidup yang sama-sama orang percaya. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak perempuan mereka dan kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Bapak Ibu, bagaimana Salomo jatuh? Karena dia mengambil banyak istri yang menyembah berhala. Oke.
Kembali kepada poin kita. Tuhan mengajarimu berperang. Apakah Alkitab mengatakan Tuhan mengajari umatnya berperang? Jawabannya iya. Kitab Hakim-Hakim bab 3 ayat 2. Dilatih berperang oleh Tuhan. Oke. Saya mau tunjukkan lagi ada dua ayat dari Mazmur 144, saya akan bacakan Bapak Ibu. Mazmur 144 ayat 1 dan 2 dari Daud. Terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur. Tuhan mengajar Daud bertempur, berperang, dan jari-jariku untuk berperang. Apakah Tuhan mengajar Daud berperang? Jawabannya iya. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku, kata Daud. Dengan cara apa? Tuhan menundukkan bangsa-bangsa itu di bawah Daud dengan cara mengajar Daud berperang, supaya dia dapat memenangkan banyak peperangan. Lagi, saya akan tunjukkan dari Ulangan bab 32 ayat 11 dan 12, 2 ayat. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya ke atas, di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Bagaimana Raja Wali mengajar anak-anaknya untuk terbang? Dia lemparkan anaknya dari atas tebing yang tinggi. Ketika anaknya jatuh, dia tangkap, dia naikkan lagi, dia lemparkan lagi sampai anaknya itu belajar terbang. Ini adalah cara Raja Wali mengajarin anaknya berperang. Anaknya terbang, maaf. Nah, sekarang apakah Perjanjian Lama berbicara tentang perang, tetapi Perjanjian Baru tidak? Bagaimana kalau saya bisa tunjukkan ayatnya dari Perjanjian Baru, sehingga Bapak Ibu sadar bahwa Tuhan mengajari Anda dan saya berperang? Nah, Bapak Ibu silakan membuka dari Efesus bab 6 ayat 10. Efesus bab 6 ayat ke-10. Apakah Perjanjian Baru berbicara tentang perang? Oke. Perjanjian Lama berbicara tentang peperangan secara fisik. Perjanjian Baru berbicara tentang peperangan rohani. Meskipun Perjanjian Lama berbicara tentang peperangan fisik, jangan salah. Peperangan itu juga diakibatkan oleh musuh, yaitu iblis. Iblis menginfluence bangsa-bangsa Kanaan, membawa mereka menyembah dia. Laura mau tampilkan, silakan. Ya, oke. Saya lanjutkan. Perjanjian Lama meskipun peperangannya secara fisik, apakah itu tidak termasuk melawan iblis? Termasuk. Selain itu adalah peperangan fisik, itu juga adalah peperangan rohani. Kenapa? Malaikat Allah juga turun berperang.
ketika Yosua menyandang perang, dia melihat Mikael berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus. Jadi, bangsa Israel berperang, malaikat Allah turut berperang. Artinya apa? Itu juga peperangan rohani. Nah, sekarang perjanjian baru berbicara tentang perang. Coba kita lihat sama-sama. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa Anda dan saya harus kuat di dalam Tuhan? Bukankah cukup Tuhan saja yang kuat dan kita berlindung di bawah perlindungan Tuhan? Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Mungkin kita sudah baca ayat ini berkali-kali, tapi coba kita baca lebih teliti. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa Anda harus kuat? Karena Anda yang harus turun ke medan perang, Bapak Ibu. Anda tidak berteriak kepada Tuhan untuk berperang melawan Anda. Cara Tuhan dari dulu sampai sekarang adalah mendidik, melatih Anda berperang. Supaya apa? Supaya Anda dan saya menjadi prajurit yang tangguh dan siap berperang. Anda dan saya harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Biasanya kita membaca dengan amat cepat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita, nih ayat ini yang paling seru. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging dan sebagainya. Coba kita perhatikan lebih detail. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Allah punya senjata, betul? Setuju? Kalau Allah tidak punya senjata, dia tidak mengatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya Allah punya senjata perang. Siapa yang harus mengenakan senjata perang itu? Allah atau Anda? Anda dan saya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Anda dan saya harus memakai senjata perangnya Allah. Kenapa? Karena yang harus turun ke medan perang bukan Allah, tetapi Anda dan saya. Supaya kamu dapat bertahan berperang melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging seperti Yosua zaman dulu, tetapi sekarang melawan pemerintah-pemerintah. Nah, kenapa dulu Yosua beserta seluruh bangsa Israel berperang melawan darah dan daging, dan sekarang kita tidak? Karena lewat kematian Yesus di kayu salib, Anda dan saya dilahirkan kembali menjadi manusia rohani. Karena Anda dan saya menjadi manusia rohani, Anda dan saya punya kemampuan untuk berperang melawan iblis yang adalah makhluk rohani. Bapak Ibu, masuk akal sekarang? Bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Yosua berperang melawan fisik. Sekarang kita anak-anak Allah yang sudah dilahirkan kembali bukan dengan darah dan daging, tetapi
dengan darah anak domba, dengan air dan roh, kita semua menjadi manusia rohani. Sehingga kita sekarang memiliki kemampuan untuk berperang melawan penguasa-penguasa di alam roh. Coba angkat tangan yang mendengar. Terlalu berat ya? Terlalu berat? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah itu yang di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ayat terakhir, ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, artinya peperangan, pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, oke. Saya tidak mau semakin memperberat Anda. Saya mau sampaikan poin saya. Bapak Ibu, untuk tema kita, Tuhan mengajarimu berperang. Oke. Untuk apa Tuhan mengajari Anda dan saya berperang? Untuk apa? Karena Anda dan saya punya musuh. Kalau Anda dan saya sudah tidak punya musuh, semua musuh itu sudah di tangan Tuhan, maka Tuhan tidak perlu lagi mengajari Anda dan saya berperang. Dia tidak perlu mengatakan kenakanlah seluruh senjata Allah, karena semua musuh itu sudah saya belenggu. Tidak. Sampai akhir zaman, iblis masih memiliki legalitas legal untuk menggoda Anda dan saya. Secara legal sampai nanti akhir zaman. Kenapa? Iblis masih berkeliaran. Jadi untuk apa Tuhan mengajari Anda dan saya berperang? Karena Anda dan saya punya musuh. Musuh yang harus ditumpas. Musuh tidak akan menyerah sendiri, tapi harus ditumpas. Dengan cara apa Tuhan mengajarimu berperang? Kira-kira dengan cara apa? Bangsa Israel, kita selalu melihat kitab suci. Kitab suci adalah cermin. Allah membiarkan bangsa Kanaan, 5 bangsa, 5 raja yang kuat, ada di Kanaan untuk melawan Israel. Dengan cara itulah Tuhan mengajari Israel berperang. Nah, dengan cara apa Tuhan mengajarimu berperang? Jawabannya sama. Dia izinkan musuh-musuh ada di sekeliling Anda. Dia izinkan pergumulan persoalan hidup yang Anda ucapkan seperti litani ada di hadapan Anda. Suami Anda yang masih terperangkap, anak Anda yang masih jatuh ke dalam dosa, dan sebagainya. Persoalan-persoalan Anda yang banyak itu, semua itu diizinkan Tuhan untuk menekan Anda habis-habisan. Supaya apa? Dengan cara itulah Tuhan mau mengajari Anda dan saya berperang. Karena Anda menjumpai begitu banyak musuh, persoalan saya terlalu banyak. Saya harus mencari Tuhan. Saya harus berperang melawan persoalan-persoalan itu. Jadi Anda datang mencari Tuhan. Karena apa? Karena musuh. Seperti saya yang sudah saya sampaikan berpuluh-puluh kali. Tekanan demi tekanan membuat saya harus masuk ke ruang doa berjam-jam setiap hari. Kenapa? Tekanan. Tekanan itu apa? Musuh saya. Saya harus mengalahkan musuh itu. Saya harus bisa memberikan perintah kepada gunung persoalan yang disusun oleh musuh di hadapan saya untuk menutup pandangan saya terhadap Tuhan, terhadap panggilan saya.
Saya harus bisa memerintahkan gunung persoalan itu untuk tercampak ke laut, maka saya harus masuk ke ruang doa. Di ruang doa, disitulah Tuhan mengajari saya berperang. Di situ dia mengajari Anda berperang. Jadi, coba lihat. Tekanan yang datang menghimpit Anda, musuh-musuh, Anda dipecat dan sebagainya. Lawan Anda membuat Anda dipecat, membuat Anda kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Saudara Anda kemudian mengkhianati Anda dan sebagainya. Itu diizinkan Tuhan datang karena Dia mau mengajari Anda berperang. Tanpa persoalan hidup, Anda seperti Israel hidup di zona nyaman, tidak tahu berperang, tidak mengerti apa itu perang, tidak tahu, tidak pernah melihat mukjizat. Dulu Musa membelah Laut Merah dan mereka bisa melintasi seperti tanah kering, lalu melewati padang gurun yang dahsyat. Mereka tidak tahu. Dan bagaimana Yosua memimpin perang dengan gagah perkasa, mereka tidak tahu. Makanya Tuhan izinkan bangsa-bangsa ini ada di sana supaya mereka dilatih untuk berperang. Jadi segala persoalan hidup yang Anda hadapi saat ini adalah cara Tuhan untuk mengajari Anda berperang. Kalau Anda mau keluar sebagai pemenang di dalam medan peperangan yang Tuhan izinkan, maka Anda harus mau dilatih oleh Tuhan. Caranya apa? Caranya tidak lain adalah firman dan doa. Selalu itu. Firman dan doa. Di dalam firman Anda mendengarkan perintah Tuhan, bagaimana cara Anda bisa berperang. Ketika Anda masuk ke dalam doa, Tuhan akan mewahyukan sesuatu kepada Anda. Dia akan mengajari Anda cara untuk berperang. Tuhan tidak akan selalu berperang untuk Anda, tetapi Dia mau membangkitkan Anda menjadi prajurit perang. Anda harus menghunus, memegang pedang Anda, memakai perlengkapan senjata rohani Anda. Anda yang harus turun ke medan perang. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan besok praise and worship. Sabtu besok saya akan lanjutkan lagi tema ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tes, suara saya kedengaran? Oke, saya lanjutkan. Tema malam ini, Tuhan mengajarimu berperang. Kita buka dari Mazmur 18 ayat 33 sampai 35. Saya bacakan. Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Dulu, sebelum saya tahu tentang 5 senjata, saya tidak pernah tahu bahwa mengikuti Yesus dan hidup di dunia ini adalah peperangan rohani. Saya berpikir saya hidup baik, saya sudah dibaptis, sudah aman. Saya tidak tahu sepanjang perjalanan hidup ini ada musuh yang seperti singa mengaum-ngaum. Bahwa ada peperangan sampai garis akhir kehidupan ini. Sampai musuh berhasil membuat kita jatuh dan menjadi miliknya. Itu yang menjadi visi dan misi musuh. Ada peperangan di dalam perjalanan di dunia ini. Peperangan ini bukan hanya karena saya pelayan KPH, karena saya seorang petugas di gereja, pelayan di gereja, bukan.
kita semua mengalami peperangan ini. Dulu saya berpikir, persoalan hidup itu tetap ada, datang dan pergi. Datang lagi dengan badai yang lebih tinggi, kadang beres dan tenang kembali, kadang terseret ombak kehidupan. Menurut saya saat itu sangat wajar, itulah hidup. Selalu ada persoalan yang harus dibereskan. Setiap keluarga punya pergumulan mereka masing-masing, punya doa pergumulan mereka masing-masing. Saya masih tidak menyadari bahwa hidup ini peperangan. Tidak pernah tahu juga bahwa ada musuh yang menyerang, musuh yang konsisten untuk menghancurkan kita anak-anak Tuhan. Bahkan saya berpikir dulu iblis, roh jahat itu hanya di film-film di dunia nyata ini. Hanya di film, bukan di dunia nyata. Walaupun saya pernah mendengar ayat ini dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya pernah mendengar ini, tapi saya tetap tidak mengerti maksudnya apa peperangan rohani. Sampai ketika saya melewati retret pemurnian hati, saya sendiri selama berbulan-bulan, ketika Tuhan menuntun saya melakukannya secara pribadi, saat saya dibawa ke dalam sebuah persoalan rumah tangga kami saat itu, yang pernah ikut sesi pendahuluan pasti sudah pernah mendengar, sampai di saat Tuhan berkata, ketika saya sudah berbulan-bulan retret, Tuhan baru berbicara kalimat ini, "Aku bangga nak, sekarang kamu sudah bisa berdiri kembali. Dan sekarang aku mengajarkanmu berperang." Bapak Ibu, saat itu pun saya masih tidak mengerti. Apa berperang? Berperang dengan siapa? Saya pernah sharingkan ini. Jadi Allah kita, Dia sendiri yang mengajari Anda dan saya berperang. Dan sebelum Anda berperang, Dia Allah yang sama akan membawamu masuk lebih dalam kepada kehidupan rohani yang sesungguhnya. Lewat persoalan, lewat pergumulan, itu yang membuat Anda ada di sini. Itu yang membuat Anda ikut RPH. Itu yang membuat saya juga ikut RPH. Dia akan membawa kita masuk lebih dalam dulu kepada kehidupan rohani yang sesungguhnya. Bukan cuma sekedar jadi orang Katolik, bukan cuma sekedar pergi misa hari Minggu. Dengan masuk ke dalam kehidupan rohani yang sesungguhnya, dia baru bisa membuka mata rohani Anda. Sehingga Anda tahu bahwa Anda sedang di medan peperangan. Jika Anda tidak sadar ada musuh, jika Anda tidak sadar Anda di medan peperangan, Anda tidak akan pernah berperang dan menang. Sebelum Anda berperang, Anda sudah binasa. Dia akan membawa Anda untuk masuk ke dalam kehidupan rohani yang sesungguhnya. Disitulah dia membuka mata Anda bahwa Anda sedang berada di medan peperangan. Dan Anda tahu siapa musuh Anda yang sesungguhnya. Dan setiap peperangan di dunia ini membutuhkan senjata perang. Begitu juga dengan peperangan rohani. Anda tidak mungkin bisa menang sampai akhir tanpa mengenakan senjata perang. Seorang prajurit pasti harus mempunyai senjata. Karena itu kita melakukan 5 senjata. Ketika saya memilih tema ini, saya sangat tertarik karena saya sendiri mengalami bagaimana Allah berbicara dan mengajarkan saya berperang beberapa tahun yang lalu. Saya melihat kembali ke perjalanan rohani saya, dan ini yang saya ingin bagikan malam ini. Bagaimana Tuhan mengajarkan saya berperang.
Apakah Anda ingin menang di dalam peperangan? Apakah Anda ingin menang di dalam peperangan di dalam setiap pergumulan Anda? Angkat tangannya supaya saya bisa melihat bahwa Anda excited untuk menang dalam peperangan. Hanya ketika Tuhan mengajarkanmu berperang, Anda baru bisa menang. Karena ketika Dia mengajarimu berperang, artinya Dia, Allah yang Maha Kuasa itu berada di pihakmu. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika Allah berkata Dia akan mengajarimu berperang, artinya Dia sudah di pihakmu. Dan kemenangan itu sudah pasti di tanganmu. Pertanyaannya, kapan Tuhan akan mengajarkanku berperang? Apakah di saat saya mulai melakukan 5 senjata di dalam RPH, Tuhan sudah mengajarkanku berperang? Titik di mana Tuhan mulai berbicara kalimat ini untuk saya, bukan di saat saya mulai melakukan 5 senjata, Bapak Ibu. Bukan di saat saya selesai RPH 33 hari. Belum. Tapi di saat saya bisa berdiri kembali. Yang tadinya saya sudah jatuh, tidak bisa bangkit, depresi, sedih, takut, khawatir. Saya bisa berdiri kembali. Ketika saya mulai tenang di dalam hadirat Tuhan. Tuhan baru mengajarkan saya berperang. Anda tidak bisa berperang selama Anda masih dalam ketakutan. Anda tidak akan bisa maju ke medan peperangan selama Anda masih sakit. Roh Anda masih sakit. Roh Anda masih tertawan. Anda masih depresi. Bagaimana Tuhan mau mengajarkanmu berperang? Saya ingat persis suaranya hari itu. Itu di saat saya sedang mandi, Bapak Ibu. Tuhan berkata, itu setelah saya ikut retret pemurnian hati ini berbulan-bulan. Dan saya sudah pergi retret hening untuk saya sendiri. Dan ketika saya pulang, setelah Tuhan bertanya, apakah engkau percaya kepadaku? Apakah engkau mengasihiku? 2 pertanyaan itu. Ketika saya mulai benar-benar lahir baru di dalam roh. Tuhan berkata seperti ini, aku bangga nak, sekarang kamu sudah bisa berdiri kembali. Ketika saya mulai tenang, saya tidak takut lagi, saya tidak depresi lagi. Tuhan baru berkata, sekarang aku mengajarkanmu berperang. Kalimat ini tidak pernah saya dengar sebelumnya. Dan saya tidak mengerti maksud Tuhan saat itu. Saya buru-buru keluar dan mencatat di buku harian saya apa yang baru saya dengar. Dan pas waktu itu Pak Paulus masuk kamar, hubungan kami saat itu belum pulih. Tapi kami sudah mulai bisa berkomunikasi saat itu. Saya kasih tahu dia suara yang saya dapat, yang saya tidak mengerti maksudnya. Dan dengan gayanya yang menguasai banget kitab suci, dia langsung menjawab, benar itu. Bangsa Israel diajarkan berperang setelah mereka keluar dari padang gurun. Itu penjelasan Pak Guru kita, Pak Paulus. Saya waktu itu yang tidak mengerti kitab suci, makin merasa tidak nyambung apa yang saya tanyakan. Tapi Tuhan yang mengajari saya berperang, Dialah yang membuka mata saya untuk melihat musuh-musuh yang mengelilingi saya dan bagaimana saya bisa mengalahkan mereka. Dan memenangkan janji-janji Tuhan atas keluarga saya.
dan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada saya. Mazmur 18 tadi berkata, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Dia mengikat pinggangku, artinya dimulai dengan adanya sebuah relasi yang kuat dengan Dia. Hubungan yang intim dengan Allah. Itu yang saya lakukan di dalam 5 senjata itu yang Bapak Ibu lakukan. 5 senjata itu belum berperang awalnya, itu membangun relasi dulu dengan Bapa. Dengan 5 senjata ini kita membangun keintiman, membangun dengan relasi dengan Allah setiap hari. Allah membuat saya dan Anda terikat dengannya. Terikat dengan rohnya yang kuat, yang perkasa. Itu yang membuat roh saya kuat untuk berjalan. Yang tadinya jalan berlobang-lobang, berbatu-batu. Ketika berjalan bersama dengan Allah, Dia menjadikannya rata untukku berjalan. Itu yang dikatakan oleh Mazmur. Ayat selanjutnya, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Dia membuat kakiku yang kecil, lemah dan penuh luka menjadi kaki yang kuat seperti kaki rusa. Sehingga aku berdiri kokoh di atas bukit-bukit persoalan, gunung-gunung persoalan. Kaki rusa melambangkan kekuatan, ketangguhan melewati setiap tantangan dan persoalan hidup. Jadi persoalan yang Tuhan izinkan untuk melatih kakimu seperti kaki rusa. Belum mengajarkanmu berperang. Dia mau engkau berdiri kembali dengan tegak menjadi anaknya. Belum mengajarkanmu berperang. Kaki rusa berlari dengan kuat dan cepat, tidak mudah lelah. Dia mampu beradaptasi dengan musim. Kaki rusa melambangkan ketangguhan terus berjalan di segala musim kehidupan. Kaki rusa bisa berjalan di salju yang tebal. Dia juga bisa mendaki sampai mencapai pohon yang lebih tinggi untuk mencari makan di musim dingin. Di musim yang panas, kaki rusa tetap tangguh untuk mengarungi kolam dan danau. Mau musim badai apapun menghantammu, ketika kakimu sudah seperti kaki rusa, engkau akan berdiri tegak. Engkau akan berjejak di bukit-bukit persoalanmu. Persoalan tidak akan mampu untuk menghancurkanmu. Engkau akan berdiri kokoh, melompat memenangkan dari satu bukit ke bukit yang lain. Jadi, sebelum Allah mengajarkanmu berperang, Dia akan melatih kakimu menjadi kaki rusa. Itu yang Allah ajarkan kepada bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini bukan pakaian dan alas kaki biasa, tetapi Allah yang memberi kekuatan kepada tubuh dan kepada kaki mereka. Di padang gurun, Anda dan saya, Dia melatih kita berjalan. Dia melatih kita seperti kaki rusa. Di padang gurun adalah peperangan melawan diri sendiri.
Itu belum peperangan merebut wilayah, belum peperangan merebut jiwa. Ada level-level peperangan yang harus kita lewati sebelum kita merebut tanah Kanaan. Di padang gurun adalah peperangan melawan diri sendiri. Di situ Allah mengajarkanmu berperang melawan kedagingan dengan taat kepada firman Tuhan. Jika Anda menang, Anda akan menjadi murni karena proses di padang gurun. Manusia roh Anda akan makin kuat. Kaki Anda akan semakin kuat seperti kaki rusa. Tetapi di padang gurun ini, ketika Anda diproses oleh persoalan, oleh pergumulan, dan Anda bersungut-sungut, memberontak, Anda menunda-nunda kemenangan Anda. Seperti bangsa Israel, berputar-putar 40 tahun di padang gurun, karena mereka gagal di dalam peperangan untuk melawan diri sendiri. Melawan kedagingan, melawan ego. Dia akan melatihmu untuk komitmen berperang melawan diri sendiri dan ketekunanmu untuk dilatihnya berperang. Jadi kita melakukan 5 senjata 33 hari itu melatih komitmen, melatih konsisten kita. Kalau senjata 33 hari aja kita nggak konsisten, bolong-bolong, malas berjuang, Anda sudah kalah di medan peperangan internal. Anda belum bisa mengalahkan diri Anda sendiri, Anda belum bisa mengalahkan kemalasan, godaan, zona nyaman. Ketika Anda bisa komit dan konsisten terus melakukan 5 senjata ini, baru Anda bisa melawan ketakutan, melawan khawatir, melawan kesedihan. Itu baru melawan pikiran. Tadi melawan diri sendiri untuk tetap konsisten. Itu peperangan pertama. Peperangan kedua melawan pikiran, melawan hati. Pikiran yang diserang oleh ketakutan, diserang oleh kekhawatiran, diserang depresi. Di sini Anda baru masuk ke zona padang gurun. Di padang gurun Allah melatih kakimu kuat berjalan, melewati setiap badai dan musim kehidupan. Ketika dengan kaki rusa, Anda baru bisa berdiri kokoh, tidak sedikit-sedikit tumbang, tidak sedikit-sedikit luka batin. Ketangguhan Anda diuji. Ketika teruji, Anda baru siap berperang. Langkah berikutnya, Tuhan mengajarkanmu bagaimana berperang merebut tanah Kanaan. Ketika Anda keluar dari padang gurun, Anda dimurnikan, Anda menang. Manusia roh Anda menjadi makin kuat. Kaki Anda sudah seperti kaki rusa. Disitulah Tuhan mengajarkanmu berperang, merebut tanah Kanaan, yaitu janji-janji Tuhan. Setelah Anda menang atas diri Anda sendiri, setelah Anda selesai dengan diri Anda sendiri, kedagingan Anda makin lenyap, tubuh roh Anda makin berotot, kuat dan perkasa di dalam roh, penuh dengan kekudusan. Di situ Anda baru berperang merebut jiwa. Sehingga peperangan yang berikutnya ada di mana? Ada di mulut Anda. Yaitu saat Anda masuk ke ruang doa, itulah ruang perang Anda. Ada film yang judulnya War Room.
kamar perang, ruang perang. Disitulah peperangan merebut janji-janji Tuhan. Disitulah doa Anda baru bisa berperang di alam roh. Untuk merebut jiwa-jiwa, untuk merebut janji-janji Tuhan dengan doa yang keluar dari mulut Anda yang penuh dengan kuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia sekali lagi, Allah yang kudus, Allah yang kuat dan perkasa, Allah yang mengajarkan Anda dan saya berperang. Ketika Dia mengajarkanmu berperang, Dia sedang berada di pihakmu. Dan ketika Dia di pihakmu, tidak ada musuh yang bisa melawanmu. Kemenangan pasti sudah di tanganmu. Mari kita mau sembah Dia, kita mau datang ke hadirat-Nya, berhiaskan kekudusan. Kita mau bawa hati yang kudus, hati yang sungguh-sungguh menyembah Dia. Berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Angkat tanganmu, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. kudus, 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 Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi
Keluarkan suara, sembah Dia, sembah Dia Allah yang mengajarkanmu berperang, sembah Dia. Rabarahana ya lamashe, ya rabarahana ya lamashe, rabarahana ya lamashe. Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memberi kamu kekuatan, Dia yang menjadikan kakimu seperti kaki rusa, sehingga engkau berdiri teguh, engkau berdiri teguh. Ramasikia rabalahala ya lamasikia rabaya rabadana ya lamasi. Ola barahala ya labarahala ya lamasikia rabadana ya lamasikia rabadana. Ketika engkau berdiri dengan tegak, berdiri di atas persoalan, berdiri di atas bukit-bukit permasalahan, Dia baru mengajarkanmu berperang. Ramasikia rabalahala ya labarahala ya lamasikia rabalahala ya lamasi. Ora barara ya rabarahana ya lamasikia rabalahala ya lamasikia rabalahala ya lamasi. Ora balada ya lamasi. Tuhan, ini kami Tuhan. Ajarilah kami untuk berperang. Urapi kedua tangan kami, urapi kaki kami, urapi kami dari kepala sampai ke ujung kaki, urapi mulut, bibir, dan lidah kami. Ajari kami berperang dengan jari-jari kami. Ajari kami berperang dengan kekuatan perkataan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berperang melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di dalam kerajaan kegelapan yang menguasai atmosfer di dalam rumah kami, yang menguasai atmosfer di dalam komunitas kami, yang menguasai atmosfer di tempat kami tinggal. Saat ini, dengan kuasa nama Yesus, dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus, dengan otoritas sebagai putra dan putri Allah, kami mau memberikan perintah kepada penguasa-penguasa kegelapan. Engkau roh pemberontakan, engkau roh perpecahan dalam rumah kami, engkau roh-roh percabulan, engkau roh perselingkuhan, engkau roh perzinahan, engkau roh kenajisan,
Kami perintahkan Engkau, enyah dari rumah kami, enyah dari rumah kami, enyah dari rumah kami. Perintahkan, enyah dari rumah kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau yang mencoba untuk menguasai anak-anak kami, menguasai pasangan kami. Engkau roh-roh percabulan. Engkau yang ada di dalam dunia kegelapan, di angkasa gelap sana. Kami perintahkan sekali lagi, enyah dari keluarga kami, enyah dari anak-anak kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Segala roh-roh LGBT kami perintahkan enyah di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat menyentuh anak-anak kami. Tidak ada yang dapat menyentuh keluarga kami, keluarga besar kami. Di dalam nama Yesus. Inilah peperangan kami Tuhan, melawan penghulu-penghulu di dalam kerajaan kegelapan yang menginfluence anak-anak kami, keluarga kami. Saat ini kami mengangkat pedang kami. Kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Labaranata santata nata ginata shatanata labadanata santata. Labaranata santata ginata shatanata labaranata santata kita santata. Ilabaranata shatata dadada. Gila baranata santata danata, la baranata santata ginata santanata ginata la baranata santata danata, gila baranata santata de satanata santanata gila baba nate de santata nata ginata santata de labanata santata. Engkau roh perpecahan yang memecahkan, yang memisahkan pasangan suami istri yang telah dipersatukan di dalam Tuhan. Kami perintahkan Engkau lepaskan cengkeraman-Mu saat ini. Enyah di dalam nama Yesus Kristus. Kami ikat kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau awan-awan gelap yang menutupi segala berkat-berkat anak-anak-Mu. Awan-awan gelap yang saat ini menutupi berkat-berkat. Kami perintahkan awan-awan gelap terangkat saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Perintahkan. Awan-awan gelap yang menutupi bisnis usaha kami, pekerjaan kami perintahkan terangkat di dalam nama Yesus Kristus. Kami perintahkan terangkat di dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Kami perintahkan di dalam nama Yesus Kristus, berkat akan dicurahkan kepada kami. Berkat dicurahkan pada pekerjaan kami, keluarga kami, komunitas kami. Berkat-berkat Engkau curahkan. Mujizat akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Yang tidak pernah kami pikirkan akan terjadi. Kalau Anda percaya, yang tidak Anda pikirkan akan terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, segala beban-beban berat yang menimpa anak-anak-Mu, beban-beban berat yang ditaruh musuh pada anak-anak-Mu, beban-beban berat.
Aku perintahkan segala beban-beban berat itu terangkat di dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan terangkat di dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan terangkat di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Serangan roh-roh ketakutan pada pikiran Anda saat ini dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberikan kepada kamu roh keperkasaan, roh damai, sejahtera dan sukacita masuk ke dalam pikiranmu saat ini, masuk ke dalam hatimu saat ini. Enyah dari segala roh ketakutan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Damai sejahtera turun ke dalam rumahmu. Damai sejahtera turun di dalam pekerjaanmu. Damai sejahtera turun di dalam komunitasmu, di dalam pelayananmu. Anak-anakmu yang sedang dan masih di dalam lumpur dosa saat ini, bayangkan wajah mereka. Bayangkan wajah mereka saat ini. Sebut nama mereka, bayangkan wajah mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah hati mereka, menjamah pikiran mereka, membuka mata mereka, membuka telinga mereka, agar mereka boleh melihat kebenaran. Angkat mereka dari lumpur dosa, Tuhan. Bebaskan mereka, Tuhan. Bebaskan mereka. Bebaskan mereka, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, perintahkan sakit penyakit enyah dari tubuhmu. Segala sakit penyakit yang tidak berasal daripada Tuhan, segala jaringan-jaringan yang rusak, segala sel-sel yang mati, perintahkan kehidupan datang. Perintahkan kehidupan mengalir melalui tubuhmu. Perintahkan kehidupan mengalir ke dalam tubuhmu, ke dalam darahmu, ke dalam darahmu, ke dalam setiap sel-selmu. Kesembuhan datang, kehidupan datang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tubuhku menjadi sehat kembali. Tubuhku ini adalah bejana yang akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tubuhku akan sehat. Tubuhku akan sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Segala jaringan yang rusak diganti yang baru. Segala sumbatan terbuka lebar. Tidak ada sakit penyakit di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sakit penyakit enyah dari tubuh kami, dari tubuh keluarga kami. Sakit penyakit enyah dari dalam rumah kami. Tandai rumah kami Tuhan dengan darah suci-Mu. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kuasa kegelapan yang dapat masuk ke dalam rumah kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua pada malam hari ini. Firman-Mu masuk ke dalam hati kami. Firman-Mu tinggal tetap di dalam hati kami Tuhan. Firman-Mu membaharui pikiran kami. Firman-Mu menyehatkan seluruh tubuh kami. Bila kami boleh hidup dalam firman-Mu. Kami mau serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan
Ajari kami berperang. Kenakan kepada kami pakaian perang agar kami siap senantiasa berperang untuk merebut wilayah-wilayah kami, Amin. untuk merebut kembali keluarga kami, Amin. untuk merebut kembali janji-janji yang saat ini dikuasai oleh iblis akan kami rebut kembali di dalam nama Yesus Dalam nama Kristus. Yesus. Kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati praise and worship besok malam Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun menjamah setiap jiwa yang hadir. Secara khusus Tuhan besok malam Tuhan, biarlah Engkau karuniakan karunia berbahasa lidah kepada banyak anak-anak-Mu yang hadir Tuhan, agar mereka dapat memuji menyembah-Mu di dalam roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas ini. Juga berkati mereka yang melayani dimanapun juga mereka berada Tuhan. Pakai mereka Tuhan, murnikan, sucikan hati mereka Tuhan. Berkati kami, istirahat kami pada malam ini. Biarlah Engkau mendatangi kami lewat mimpi, menyampaikan kepada kami pewahyuan pribadi buat kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita foto bersama.